mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sukacitamu berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang terus membawa kami untuk kami boleh mengalami Engkau Allah yang nyata di antara kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami. Biar malam hari ini kami bersama-sama datang di hadirat-Mu, membawa kerinduan, membawa kehausan, kelaparan kami akan Engkau. Kami percaya firman-Mu, ketika kami haus, ketika kami lapar akan Engkau, kami akan dikenyangkan dan kami akan dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang terus menuntun memimpin kami. Dalam persekutuan ini Engkau Allah yang berdaulat menguasai seluruhnya kami. Terima kasih damai sejahtera-Mu menguasai seluruhnya kami, menguasai di mana kami ada malam hari ini. Kami percaya perlindungan-Mu nyata bagi kami. Terpujilah nama-Mu, kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih. Karunia-Mu Bapa,
katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang hadir di tempat ini. Kau Allah yang nyata dalam kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Katakan segenap jiwaku. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Sekali lagi katakan segenap jiwaku. Jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami menghampiri Engkau, Allah yang nyata di antara kami, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, menyatakan diri-Mu, menyatakan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kenapa?
Kenapa? Halo. Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab besertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab besertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber di atas segala sumber dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kehidupan-Mu melimpah di dalam kami, setiap hari kami boleh menikmatinya. Sebab Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami, yang setiap hari boleh kami rasakan, boleh kami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Engkau yang akan terus memulihkan hidup kami dari hari ke hari. Engkau yang akan terus membersihkan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya.
Haleluya, Engkaulah yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Di hadapan keberkahan-Mu. Baik bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu tidak dapat dibayar dengan apapun dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati setiap hari dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Rahmat-Mu nyata bagiku. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia.
kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku, sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau selamatkan. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau selamatkan. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau selamatkan. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau selamatkan. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Tapi lagi katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau selamatkan. nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini
Kami boleh merasakan segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sungguh Engkau sangat nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau terus membawa kami dari hari ke hari. Itu boleh mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat nyata dalam hidup kami. Engkau menghibur kami, Engkau menolong kami. Engkau membimbing kami Tuhan. Supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Semua. Satu, dua, tiga. Mana semua orang ini? Si Marvel tak ada. Si Cika, si Abis nggak ada. Baik, puji Tuhan. Oke. Haleluya. Oke, kita mulai. Oke. Pada saat Tuhan menyempurnakan manusia, dan mengubah wataknya, pekerjaannya itu tidak pernah berhenti. Karena manusia kekurangan dalam terlalu banyak hal dan jauh dari standar yang ditetapkan olehnya. Jadi dapat dikatakan bahwa di mata Tuhan engkau semua akan selamanya menjadi bayi yang baru lahir. Hanya memiliki sangat sedikit unsur yang menyenangkan Dia. Karena engkau semua tidak lain hanyalah ciptaan di tangan Tuhan. Jika orang berpuas diri, bukankah mereka akan dibenci oleh Tuhan? Ya, kebenarannya. Tapi betapa seringnya orang berpuas diri ya. Berpuas diri itu maksudnya telah berhenti mencari Tuhan. Telah berhenti mencari kebenaran. Itulah artinya berpuas diri ya. Jadi jika orang berpuas diri, bukankah mereka akan dibenci oleh Tuhan? Mengatakan bahwa engkau semua saat ini sanggup memuaskan Tuhan adalah mengatakannya dari sudut pandang terbatas tubuh daging. Tapi jika engkau benar-benar dibandingkan dengan Tuhan, engkau semua akan selamanya kalah dalam perbandingan seperti itu. Daging manusia belum pernah sekalipun mengenal kemenangan. Hanya jika Roh Kudus bekerja dalam diri manusia, barulah manusia memiliki hal-hal yang baik dalam dirinya. Perhatikan ya, ini semua kebenaran. Hanya ketika Roh Kudus bekerja dalam diri. Syarat untuk Roh Kudus bekerja dalam diri kita adalah lapar dan haus senantiasa akan bimbingannya, akan hadiratnya. Harus seperti bayi yang merindukan susu yang murni.
yang merindukan air yang murni setiap hari. Jadi selamanya manusia itu seperti bayi di hadapan Tuhan. Sangat jauh sekali dari segi apapun. Ya, kita ini semua ciptaan. Dia pencipta, itu sangat jauh beda sekali. Makanya saudara, dia mengatur segala sesuatu supaya manusia itu bergantung sepenuhnya kepada dia. Mengenal Tuhan itu ibarat menyelam di samudra yang luas. Macam mana? Nggak akan bisa. Terlalu banyak hal yang akan kita temukan. Kita tidur lagi, kita bangun lagi. Setiap hari selalu berbeda, saudara. Apa saja keadaan kita. Selalu berbeda setiap hari gitu. Dan kalau kita melihat perubahan setiap hari, saudara ya. Apapun itu, saudara. Nah, kita tidak akan tunggu perubahan apa lagi yang akan terjadi, saudara. Kita tidak perlu menunggunya karena memang setiap hari masing-masing kita itu punya kehidupan yang berbeda, kehidupan yang baru. Ini sangat indah sebetulnya, saudara. Yang buruk sekalipun bisa jadi indah. Jadi benar-benar saudara ketika kita ini dipimpin oleh Tuhan, mengenal Tuhan sampai dengan hari ini, saudara. Rasanya saudara membicarakan Tuhan setiap hari ketika kita bersekutu seperti ini, saudara. Ajaibnya saudara, dia selalu menyatakan dirinya, saudara. Saya bisa katakan ini kepada saudara ya, karena memang itulah yang saya rasakan setiap hari ketika berbicara kepada saudara. Saya merasakan Tuhan itu, keindahan Tuhan, keindahan cara dia berbicara gitu ya. Dari firman yang kita baca dengan tenang, yang kita dengarkan dengan tenang gitu. Apabila kita memberikan perhatian kita, seberapapun yang kita berikan perhatian kita itu selalu ada upah yang kita dapat. Upah itu adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu adalah hidup yang kekal gitu. Itulah hidup yang kekal itu. Kan di dalam 1 Yohanes berapa itu dikatakan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya, kan gitu kan, kalau lihat di Yohanes pasal 17 itu gitu. Mereka mengenal Dia yang Engkau utus. Itulah hidup yang kekal itu, katanya gitu. Jadi saudara, benar-benar saudara, semua yang dikatakan oleh Tuhan itu suatu perkataan yang sangat hidup gitu. Benar-benar bisa kita makan, kita nikmati setiap perkataan itu, saudara. Benar-benar melalui firman Tuhan ini, saudara, dia membawa kita kepada satu pengalaman akan Tuhan yang sangat indah. Betapa ruginya, saudara, kalau kita itu tidak mendengarkan firman Tuhan. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini lagi? Kepada siapakah kita minta tolong, saudara? Apa sih yang bisa membuat kita bahagia gitu? Apakah selesai dari masalah itu sudah membuat kita bahagia? Tidak, saudara. Jangan tunggu masalahmu selesai. Jangan selalu desak Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Tak ada gunanya. Bisa kita kesampingkan masalah kita. Bisa kita kesampingkan keadaan lahiriah kita, saudara. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang berharap kepadanya. Tidak pernah.
Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ini kebenaran. Setiap kali mengatakan hal-hal seperti ini bagi saudara, bagi saya tidak membosankan. Karena saya sangat yakin apabila saudara sudah merasakan seperti yang diizinkan Tuhan saya rasakan setiap hari, gitu, setiap kali berbicara kepada saudara. Siapa yang bisa saudara menjadi pernyataan Tuhan, perwujudan Tuhan? Siapa yang bisa? Mana ada yang layak saudara? Tidak ada yang layak. Karena kita ini ciptaan, seperti dikatakan tadi, bagi dia manusia itu seperti bayi yang baru lahir saudara. Terlalu banyak kekurangannya. Jadi ketika kita ini saudara dengan rendah hati gitu ya, begitu kita ini bisa benar-benar merasakan dia setiap hari ya, mendengarkan dia berbicara langsung dari hatinya, mustahil kan itu saudara? Iya. Siapa yang berani? Kalau bukan dia sendiri saudara yang menyatakan pribadinya, siapa yang berani? Siapa yang mungkin yang tidak akan menjadi sombong saudara? Benar-benar saudara dia menyatakan, aku ini. Jangan kita bilang saudara. Jadi setiap hari saudara ketika berbicara kepada saudara, saya membuka mulut saya mengucapkan apa yang ada di pikiran saya gitu. Saya tahu saudara itu saya tidak bisa menjelaskan secara detail gitu. Apa yang sedang kita alami. Saya hanya terus membuka mulut saya, memperhatikan apa yang timbul dalam pikiran saya ketika saya menyerahkan diri saya untuk berbicara kepada saudara. Dengan iman setiap hari saya berbicara kepada saudara. Buktinya di dalam diri saya saudara ada satu keteguhan hati, kemantapan gitu. Walaupun setiap hari harus berjaga-jaga gitu. Walaupun saya tahu saudara, tak ada yang layak. Coba saudara perhatikan Musa, kurang apa saudara kalau kita perhatikan dia. Berapa lama dia direndam di padang gurun saudara. Ketika dia lari dari Firaun saudara. Berapa lama saudara. Tapi toh kita tahu saudara, walaupun Tuhan mengatakan tidak ada orang yang selembut dia gitu. Demikian juga dengan Ayub saudara. Dia benar-benar sangat disiplin sampai disebut sebagai orang saleh. Tuhan sangat membanggakan dia. Jadi ketika sekali lagi Tuhan berbicara gitu, katanya sekali lagi dia akan menggoncangkan bukan hanya langit saja, tapi bumi juga. Sekali lagi, artinya adalah kedatangan yang kedua kali. Bukan masalah bencana dan itu bukan, itu jauh saudara. Bencana kapan saja bisa terjadi kok. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua, itu tuh serentetan saudara. Kedatangan Tuhan tidak ditentukan dengan bencana apa yang terjadi. Apa yang terjadi bangsa kita nggak ada masalahnya dengan itu. Wabah terjadi nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi ketika setiap hari kita menikmati Tuhan,
Itu sungguh ajaib, saudara. Perhatikanlah baik-baik setiap perkataan-perkataan. Lihatlah hatimu gitu ketika setiap kali engkau berjumpa dengan Tuhan. Dari Senin sampai Sabtu setiap pagi, lalu Selasa dan Jumat, lalu hari Minggu lagi, saudara. Saudara, itu satu hal yang luar biasa. Coba perhatikan setiap kali, saudara. Setiap kali saudara datang, teruslah belajar mengikuti dengan pikiran saudara, dengan hati saudara, pergunakan ingatan saudara. Ya, intuisi saudara, praktekkan. Aktifkan semua yang ada dalam diri saudara. Supaya kerinduan Tuhan supaya tidak seorang pun binasa, itu akan tercapai, saudara. Di masa kita. Kalau di masa depan itu mah sudah pasti, saudara. Tapi di masa kita, ketika kita melihat bagaimana Tuhan menampakkan diri melalui hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan orang, ketika kita berbicara dengan orang, gitu. Saudara, dengan diam-diam Tuhan menampakkan diri itu, saudara. Ketika kita itu menyembunyikan diri kita, ketika kita itu membangun komunikasi dengan dia, mengakui dia setiap hari, merasakan dia, kita merendahkan hati kita lapar dan haus akan dia, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa dalam hati kita mulai minta diajarin bagaimana caranya berdoa, mendoakan firman, membaca firman, mencoba belajar, tidak berhenti belajar. Maka saudara, benar-benar saudara, apa yang engkau cari gitu dalam hidupmu akan engkau dapatkan. Hidup ini sangat indah, saudara. Rasanya saudara kalau kita lewatkan satu hari pun dalam hidup kita gitu, tanpa merenungkan Tuhan, itu satu kerugian yang besar, saudara. Ya, pagi kita bersekutu, malam, kalau misalnya di hari di luar Selasa dan Jumat, engkau boleh berdoa. Berdoalah dalam hati. Pastikanlah kalau Tuhan itu memang nyata setiap hari hidup kita. Ya, kepada siapa lagi kita mengadu sih? Kepada siapa lagi kita mengutarakan apa yang ada dalam hati kita? Siapakah yang akan mengisi kekosongan dalam hati kita? Saudara, kalau kita melihat ya orang-orang yang hidupnya kosong, hidupnya menderita, ada yang tersiksa, ada yang sakit jiwa gitu ya. Begitu banyak orang yang merana, saudara. Walaupun Tuhan katakan dia sangat mempedulikan kita, saudara. Tapi tentu, saudara, manalah bisa dipungkiri Tuhan hatinya terhadap ciptaannya yang lain, saudara. Mana mungkin, saudara. Karena setiap ciptaan itu adalah bagian daripada Tuhan. Kalau benar-benar saudara Tuhan itu membenci iblis seperti yang kita pikirkan, tentu sudah lama dibinasakan dia lah. Ya kan? Hapuskan aja lah dia.
Buatlah tidak ada ingatan tentang dia. Dihapus saja dari ingatan kita semua. Bisa kan? Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Kenapa sih harus dipanggilnya? Kenapa sih harus diperkenalkan dia Ayub kepada iblis itu? Cuma satu itu aja. Kira-kira kan Tuhan ngomong kayak gitu. Iblis, kamu pikir kalau semua kamu ampuni manusia itu, kamu pikir kamu sudah menang atas aku? Kira-kira kayak gitu. Enggak loh. Yang satu itu aja pun mau diminta sama iblis, bayangin betapa serakahnya iblis. Iya. Saudara, semakin kita itu mendekat kepada Tuhan, itu memang semakin banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Itu sebetulnya cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Karena membuat kita tawar hati, sampai kita berpikir gimana Tuhan. Itu kita alami di masa-masa yang lampau. Kita sedih, kita menangis, gak tahu menangis gimana. Kita cari kesalahan kita, kita bingung. Masih banyak orang yang lebih salah daripada kita. Tapi kenapa aku mau mengalami seperti ini? Gitu kan. Itu kebingungan banyak orang. Tapi kadang Tuhan mau tolong, gak tahu gimana caranya. Kita terlalu rusak. Kadang baru kita kenal sedikit, baru mengalami sedikit tentang Tuhan, kita sudah berpuas diri. Kita berhenti mencari Tuhan. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Sampai kita gak punya waktu. Mengatakan bahwa engkau semua saat ini sanggup memuaskan Tuhan adalah mengatakannya dari sudut pandang terbatas tubuh daging. Tetapi jika kau benar-benar dibandingkan dengan Tuhan, engkau semua akan selamanya kalah dalam perbandingan seperti itu. Ya, pasti. Daging manusia belum pernah sekalipun mengenal kemenangan. Hanya jika Roh Kudus bekerja dalam diri manusia, barulah manusia memiliki hal-hal yang baik dalam dirinya. Sebenarnya di antara sekian banyak ciptaan Tuhan, manusia adalah yang terendah. Meskipun ia adalah penguasa atas segala sesuatu, manusia adalah satu-satunya di antara ciptaan yang tunduk pada tipu muslihat iblis. Karena memang dia ditarget oleh iblis gitu. Satu-satunya yang menjadi mangsa perusakan iblis dengan berbagai cara yang tak ada habisnya, itulah manusia. Walaupun manusia itu penguasa atas segala sesuatu, tapi dia menjadi target karena dia itu penguasa lah. Makanya dia bisa ditipu. Bayangkan saudara, kalau manusia itu khawatir akan hidupnya, cobalah lihat betapa rusaknya manusia itu. Ya kan? Bukankah kadang kekhawatiran kita itu benar-benar membuat kita menjadi bodoh. Tapi kita nggak bisa pungkiri, itulah kerusakan kita. Parah sekali. Masa penguasa khawatir? Masa kita lebih mendengarkan perkataan dunia ini daripada perkataan Tuhan? Tuhan bilang jangan khawatir, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kenapa kita lebih memilih khawatir? Maksudnya kenapa kita lebih memilih memikirkan masalah kita?
Kan gitu. Kenapa kita lebih memilih memperhatikan kekurangan kita, kelemahan kita? Kenapa kita tidak memikirkan Tuhan dan kebenaran? Kalau Tuhan katakan semua manusia sudah rusak, kenapa kita tidak tenang? Kenapa kita mempersalahkan kebenaran itu? Kenapa kita tidak bilang sama Tuhan? Begitu. Iya ya. Ngapain juga saya pusing ya? Saudara, hal itu saudara yang membuat kita akan berani menjadi perwujudan Tuhan. Itu yang membuat saya saudara setiap hari berani berbicara, berani bercerita kepada saudara. Apa saja. Karena saya bangga sekali dengan Tuhan yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Mengubah segala pikiran dan gagasan kita sebenarnya. Ya. Dengan mengakui, dengan menerima kebenaran kalau saya ini rusak. Saya tidak tersinggung lagi dengan itu. Makanya gak ada gunanya saya membanggakan segala pencapaian saya di hadapan Tuhan. Gak ada. Itu menjadi kebencian bagi Tuhan. Saya gak mau. Itulah orang yang belajar kebenaran dan memakan firman. Disitulah kita diubahkan, saudara. Disitulah lama-kelamaan Tuhan itu semakin bebas dengan kita. Kebanyakan orang, manusia tidak pernah memiliki kedaulatan atas dirinya. Oh ya. Manusia tidak pernah memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri. Kebanyakan orang hidup di tempat iblis yang kotor dan menderita cemoohnya. Ia menggoda mereka dengan cara ini dan melakukannya sampai mereka hanya setengah hidup. Menanggung setiap perubahan, setiap kesusahan di dunia manusia. Ini keadaan secara global manusia. Siapapun, kalau sudah mau lihat siapapun, siapa yang mungkin saudara kagumi, saudara kan pernah yang namanya sendirian. Kalau saudara merenung, sama seperti Salomo ketika dia merenungkan hidup, ketika semua sudah dicapainya, tibalah dia pada satu titik, dia akan mati. Wah, itu benar-benar saudara. Itu satu kehampaan di alam dia. Tahukah saudara? Setiap orang yang berhasil dalam hidupnya sekalipun gitu, akan menghadapi hal yang sama. Coba saudara, saudara pikirkan mereka. Apalagi kalau yang sudah ditinggal oleh pasangannya. Ya. Apalagi kalau mereka itu sangat dekat dulu, sangat benar-benar sehidup semati lagi, benar-benar saling mencintai. Itu sangat hampa saudara ketika ditinggalkan oleh pasangan. Coba saudara bayangkan bagaimana mereka menjalani hidup. Atau ketika seseorang yang menghadapi vonis dokter gitu, gak lama lagi akan mati. Seperti yang saya bilang, rekan hamba Tuhan yang sudah sangat terkenal saudara di bangsa-bangsa. Ya. Iya, kalau benar saudara, dia bisa benar-benar membuang semua itu dari hati. Dia benar-benar menyendiri, dia benar-benar bersama dengan Tuhan.
Dia benar-benar membuang segala kepintaran, segala pengetahuannya tentang Tuhan yang selama ini dia tahu. Ketika dia mencoba mendengarkan satu kebenaran. Kalau tidak, orang akan mengalami kehampaan dalam hidupnya. Kehampaan yang sangat luar biasa. Saudara, di masa-masa seperti itu, saudara, semua kan orang mengalaminya. Siapapun dia. Lihat pemuda yang kaya itu. Apalagi yang tak diperoleh dia. Sudah dicapai dia. Dia pulang dengan sedihnya, saudara. Gak bisa. Padahal katanya dia benar-benar, kan sebetulnya dia sudah memperhatikan hidupnya Yesus itu, saudara. Enak sekali rasanya. Tenang sekali. Sementara dia memikirkan kekayaannya. Nanti kalau aku simpan uangku di sini, nanti ditipu bagaimana? Sungguh tidak tenang hidupnya, saudara. Tapi ketika Tuhan bilang, juallah semuanya. Dia tidak bisa menjualnya, berarti nggak benar-benar, saudara. Dia itu ingin hidup yang kekal. Dia pulang dengan sedihnya, saudara. Seperti itulah orang yang tanggung dalam mengikut Tuhan. Ketika kita itu menjadi sedih atas hidup kita, saudara, disitulah kita itu dikatakan apa ya, tidak benar-benar ingin mengenal Tuhan, saudara. Setelah mempermainkan mereka, iblis mengakhiri nasib mereka. Coba perhatikan ini, saudara. Inilah keadaan manusia, saudara. Jadi orang melewati seluruh kehidupannya dalam kebingungan. Tidak pernah sekalipun menikmati hal-hal yang baik yang telah Tuhan siapkan bagi mereka. Oh, mungkin kita berkata, oh sudah menikmati kebaikan Tuhan. Enggak. Itu luarnya. Itu belum kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami berkat Tuhan kah? Apapun itu, kekayaan kah, uang kah? Enggak, itu belum kebaikan Tuhan. Karena itu diberikan kepada semua orang kok itu. Bukan itu. Berkat Tuhan itu bukan itu. Berkat Tuhan itu hidupnya. Berkat Tuhan itu keindahan hidup ini. Itu sudah. Berkat Tuhan itu adalah kehidupan Tuhan itu sendiri. Kebahagiaan Tuhan itu sendiri. Gimana ya katakan? Ketika kita bisa menikmati Tuhan seperti sekarang ini. Ketika kita bisa melihat bagaimana setiap hari Tuhan menyatakan dirinya, saudara. Ya, saudara harus terus mengatakannya kepada saudara. Karena hanya dengan cara demikianlah kita terus bisa bertahan. Saudara, dengan berani berbicara terus kepada saudara. Saya tahu saudara, kemungkinan untuk salah itu sangat tinggi. Kemungkinan untuk saya itu bisa sesat itu sangat tinggi. Saudara,
saya lebih percaya Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Kalau dia berani menghadapi iblis tanpa terganggu sedikit pun, saudara. Saudara, kalau saudara pikir bagaimana Tuhan menahan hatinya ketika dia menyiksa Ayub itu, dia harus menjaga dirinya gitu. Bayangkan seorang bapak di mana kan dia tahu, saudara, kebingungan Ayub pada waktu itu. Tapi dia sanggup menahan itu pada waktu itu, saudara. Jadi ketika Tuhan ingin memperkenalkan Ayub kepada iblis, ketika dia memuji Ayub di hadapan iblis, tentu Tuhan sudah memperhitungkan segala konsekuensi. Ya. Karena dia sangat mengenal kelicikan iblis. Makanya sampai Tuhan bilang, kalau dia berdusta itu dari dirinya sendiri. Itu benar-benar Tuhan memisahkan dirinya daripada iblis. Tapi kan ketika iblis diberikan kesempatan, kan dia semakin melunjak kan. Jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan, memuji Ayub di hadapan iblis, pada waktu itu saudara, Ayub tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang terjadi di alam roh. Pada waktu itu dia nggak ngerti itu. Dia hanya menjalani hidup. Dia tidak tahu apa pertempuran apa yang sedang terjadi di alam roh antara Tuhan dengan iblis. Sebetulnya pertempuran itu ada dalam dirinya sendiri. Walaupun itu di alam roh. Dia tidak mengetahuinya. Dan memang Tuhan tidak kasih tahu dia. Ketika dia sanggup melewati semua penderitaan itu, saudara. Oh, bukan karena Ayub. Itu karena Tuhan memilih dia. Bayangkan saudara, sebelum kita itu lahir saja, Tuhan sudah pilih kita. Apa kita bisa lari? Mana bisa. Yakub. Mana bisa dia lari daripada menginginkan hak kesulungan itu? Mana bisa. Tuhan yang memberikan itu. Bukan dia yang sok penipu itu. Bukan. Natur di dalam dirinya itu membuat dia harus menginginkan itu. Itu saudara. Sehingga waktu mau lahir pun dia harus pegang kaki abangnya. Dari lahir aja bayang. Berarti kan Ayub juga tidak bisa menolak. Dia bisa punya keteguhan hati seperti itu. Keteguhan hati seperti apa yang dia punya? Bukankah itu keteguhan hati Tuhan? Saudara, dengan kita menyadari, saudara, pilihan Tuhan atas hidup kita. Ketika terus berbicara kepada saudara, saya tahu siapa diri saya. Dan saya tahu siapa bisa manusia yang menyatakan diri Tuhan. Mana ada? Tak ada yang bisa. Tidak ada. Oh, bukan berarti kita tidak menginginkan segala yang mulia daripada Tuhan. Oh, bukan itu maksud. Tapi pengaturan Tuhan, saudara.
atas hidup kita ini, saudara. Bayangkan, saya sudah katakan, saudara, ketika Tuhan ingin memuji Ayub di hadapan iblis, itu konsekuensi yang sangat berat gitu loh, saudara. Gak ada masalah dengan Ayub di situ, saudara. Itu pertempuran antara Tuhan dengan iblis. Cuman Ayub gak tahu. Tapi Ayub punya perasaan. Mana mungkin dia, saudara, senang. Dia yang terus mendoakan anak-anaknya, saudara. Supaya jangan berbuat baik, jangan berbuat jahat ketika mereka pesta. Dia terus mendoakan, mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Tapi tiba-tiba datang berita itu semua. Secara mengerikan, saudara. Hati siapa yang tahan gitu. Tapi anehnya, Ayub bisa tenang. Tapi saudara, iblis melalui sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya tadi itu bersama-sama dengan dia. Berdiam diri selama 7 hari, saudara. Gak ngomong, gak berani ngomong, saudara. Tapi akhirnya mereka ngomong juga. Itu yang membuat dia itu benar-benar keluarlah dia dari keadaan. Saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Ayub setelah dia Tuhan bilang tampillah sebagai laki-laki gitu. Di situ, saudara, iblis sudah nggak ada urusan Tuhan dengan iblis. Dan ketika dia berbicara kepada Ayub itu, nggak ada masalahnya, oh Tuhan sedang kalah gitu dalam pertempuran itu. Bukan, nggak ada masalah Tuhan kalah di situ. Kan hak Tuhan ingin mendapatkan Ayub. Hak Tuhan memiliki Ayub, saudara. Karena Tuhan pencipta. Sudah dia berikan semua manusia ini kepada iblis. Cuman satu itu dipertahankan dia. Apa gak cukup semua manusia dimiliki oleh iblis? Cuman satu dipunyai oleh Tuhan. Apa gak cukup bagi iblis? Ayub tidak pernah tahu sebelum ditulis dia itu, saudara ya, sebelum ditulis dia kitab itu, saudara. Dia nggak tahu pertempuran yang sedang terjadi itu, saudara. Nanti baru ketika matanya itu terbuka, disitulah baru dia tahu. Sehingga kita bisa mengetahui jalan ceritanya. Dan sekarang ada orang yang menceritakan. Tuhan itu menceritakan sendiri. Kan kita tidak pernah baca cerita ini, saudara. Apa yang saya baru ceritakan kepada saudara, di mana kita pernah baca itu? Lalu kenapa kita bisa yakin kalau kejadiannya seperti itu? Apa yang membuat saya yakin bisa cerita kepada saudara? Karena itu, saudara. Karena Tuhan itu, dia berdaulat atas semua. Termasuk atas manusia satu yang rusak ini. Ya. Kalau kita bisa hidup, kalau kita bisa berbuat sesuatu, bukan karena kita, tapi karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Karena pekerjaan Tuhan itulah kita ada saat ini. Jadi kalau kita dia pilih dari antara banyaknya orang, coba saudara perhatikan, seperti yang saya katakan, saudara. Satu Ayub saja sudah cukup bagi Tuhan. Apalagi saudara kita semua. Apa saudara masih sedih dengan hidup saudara? Apa saudara masih bersungut-sungut dengan apa yang terjadi dalam hidup saudara? Kenapa engkau gak memandang Tuhan? Kenapa engkau gak berusaha memuaskan Tuhan? Kenapa engkau tidak menghargai pilihan Tuhan atas hidup? Kenapa?
Kenapa engkau bersedih akan hidup? Kenapa engkau bersedih atas kegagalanmu? Bukankah Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, saudara? Apa yang mau kita katakan tentang hidup kita ini? Kita bilang kita gagal, berarti kita sedang bilang Tuhan itu gagal. Mungkinkah Tuhan gagal? Dia tak pernah gagal. Ya. Bayangkan satu Ayub itu, saudara. Ayub itu sampai saudara diizinkan mengutuki hari kelahiran. Untuk apa? Itulah kebingungan manusia seperti yang dikatakan tadi, saudara. Bayangkan setelah mempermainkan mereka, iblis mengakhiri nasib mereka. Jadi orang melewati seluruh kehidupannya dalam kebingungan. Tidak pernah sekalipun menikmati hal-hal baik yang telah Tuhan siapkan bagi mereka. Sebaliknya, mereka dirusak oleh iblis dan ditinggalkan dalam keadaan tercabik-cabik. Sekarang ini mereka telah menjadi sangat lemah dan lesu sampai-sampai mereka tidak memiliki kecenderungan lagi untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. Jika orang tidak memiliki kecenderungan untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan, pengalaman mereka pasti akan selamanya terpecah-pecah dan tidak lengkap. Dan jalan masuk mereka akan selamanya berupa ruang kosong. Ini kebenaran dan dihadapi semua orang. Apalagi kalau mereka itu merasa sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, sudah menginjil, sudah buka pelayanan, tiba-tiba di ending hidupnya dia harus mungkin mati dalam keadaan sakit. Dia harus menerima vonis dokter gitu. Dia tidak tahu mau melakukan apa. Dia coba mencari Tuhan dengan cara yang dulu tidak ketemu. Hidup dalam kehampaan, saudara. Dia bingung, masalahnya justru ada dalam pembenaran dirinya. Dia tidak pernah melupakan diri. Dia tidak pernah menyangkal di diri. Padahal dia mungkin mengkhotbahkan itu terus, kita mesti menyangkal diri kita. Tapi pada kenyataannya, kita tidak pernah menyangkal diri kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Sebetulnya dia sedang menyangkal diri. Ketika saya berani berbicara kepada saudara, tahu nggak? Saya sedang menyangkali diri saya. Siapa yang berani berbicara? Mengatakan Tuhan yang berbicara. Siapa yang berani? Ada yang berani. Kalau bukan Tuhan itu sendiri. Bukankah kita bersekutu bersama-sama? Bukankah saudara kenal saya? Bukankah kita teman? Bukankah kita saudara? Tapi Tuhan bilang, engkau bukan dari dunia ini. Kita bukan dari dunia ini. Macam mana kita mesti sepakat dengan perkataan itu? Bahwa kita bukan dari dunia ini. Tapi Tuhan memilih kita dari dunia ini. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, masa sih? Aku seperti ini Tuhan pilih. Masa sih? Saudara, kita gak pernah melupakan diri kita. Kita gak pernah memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saudara, disitulah kadang kita berontak terhadap Tuhan. Saudara. Kenapa, saudara? Kita selalu mengatakan dari sudut pandang kita. Kita tidak pernah mau mendengarkan dia dari sudut pandang Tuhan. Ya. Coba saudara pikirkan, saudara, ketika tadi masalah Ayub itu, saudara. Coba, saudara.
Masa akan dia serahkan seluruh dunia ini? Kan dia bilang, apakah engkau lihat hambaku? Tidak ada orang yang seperti dia di antara seluruh orang di muka bumi ini. Dia saleh dan takut akan aku. Bayangkan. Kan pada waktu itu kan seolah-olah kan iblis itu kan bangga. Ini kan berarti kan semua itu karena kebenaran. Berarti kau kalah dong. Itu kan pikiran dia. Bayangkan saudara. Kita itu diizinkan. Dia tidak menolong kita. Sehingga kita dalam kebingungan. Coba bayangin. Tuhan menyembunyikan dirinya. Padahal kita anaknya. Cobalah saudara pikirkan. Ya. Dia tunggu manusia ini. Ribuan tahun saudara. Ya. Kita gak menyadari pekerjaan. Kita tidak melihat bagaimana cara dia bekerja. Bagaimana cara dia mengubah orang. Kita tidak tahu prosedur apa yang sedang terjadi ketika dia berfirman dalam hati. Oh, dia memang ada di tahtanya. Tapi tahukah saudara, segala sesuatu diatur oleh dia. Tapi mengenai kita, ketika dia mengatakan kita ini anaknya, ketika kita pernah merasakan sesuatu, perjumpaan dengan Tuhan, dan kita tahu kita ini anaknya. Bayangkanlah ketika kita ini anaknya. Bayangkanlah ketika kita mengalami kebingungan. Apakah dia tidak tahu? Sedangkan orang tua kita saja kalau kita ini sakit saudara. Kalau kita susah. Orang tua kita itu susah loh saudara. Tahu dia. Kayak apa namanya, instingnya itu. Bisa merasakan apa yang dialami oleh anaknya. Apalagi Tuhan. Ya. Bayangkan ketika dia melihat kebingungan Salomo, kebingungan Daud, kebingungan Abraham, kebingungan Isa, kebingungannya Ayub gitu. Paling dikasih kehendak bebas itu Salomo, saudara. Di antara semua yang lain, saudara, kasih dia kesempatan. Padahal ingat, saudara, ketika pertama kali Salomo itu berjumpa dengan Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan yang sangat kuat. Ya. Tuhan memilih Salomo. Tahu nggak, saudara? Tuhan mengizinkan Salomo lahir. Ya. Dan dia benar-benar hidup diasuh oleh kedua orang tua yang sangat mencintai. Walaupun kehidupan mereka, saudara, awalnya saudara, ibunya itu adalah istri daripada Betseba. Secara manusia, saudara, secara hukumnya Tuhan akan turun kepada dia. Harusnya Salomo itu menjadi anak yang tertolak. Tetapi saudara, Tuhan siapkan yang pertama itu harus mati, saudara. Abangnya Salomo itu, saudara. Yang sampai berpuasa. Kan kita tidak tahu namanya kan. Tidak sempat dikasih nama, saudara. Jadi ketika Salomo lahir, dia benar-benar, saudara, wah, itu dibanggakan oleh bapaknya. Dan dia benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara baca kitab Amsal, saudara akan tahu kisahnya Salomo itu, saudara. Tapi lihat bagaimana dalam perjalanan hidupnya ketika dia menjadi raja. Semua Tuhan izinkan. Sampai pada akhirnya
dia tidak mengenal Tuhan lagi. Yang jadi pertanyaan, kok Tuhan izinkan? Kok Tuhan biarkan? Itu masalahnya. Jadi sekarang saudara, ketika kita hidup di masa Tuhan berbicara kepada kita, coba lihatlah dari sudut pandang Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, cobalah lihat dari sudut pandang Tuhan. Jangan lihat dari sudut pandang dirimu saja. Berhentilah. Lupakanlah diri. Engkau memang dipilih Tuhan. Kenapa rupanya? Apakah engkau bisa menolak pilihan Tuhan? Bisa kan? Bisa. Nggak bisa kita menolak pilihan Tuhan. Saya nggak bisa menolak pilihan Tuhan. Mau bagaimanapun iblis merusak hidup saya, nggak bisa saya menolak pilihan Tuhan. Iblis nggak bisa merusak saya. Karena ada pilihan Tuhan atas hidup saya. Jadi kerusakan itu dalam pandangan dia. Jadi ketika dia berfirman, apa tujuan ketika Tuhan mengatakan manusia sudah rusak? Apa tujuan? Ketika dia menceritakan ini, apa tujuannya? Ketika dia menceritakan seolah-olah kan di sini kan iblis itu sangat rasanya itu kok dia kejam sekali gitu. Kok rasanya dia berkuasa sekali. Mencabik-cabik hidup kita gitu. Ya. Kenapa dia nggak binasakan aja iblis itu, saudara? Apakah Tuhan tak bisa? Manalah mungkin tidak bisa. Tahukah saudara? Inilah zaman firman, saudara. Inilah zaman kerajaan. Inilah zaman di mana segala sesuatu ditaklukkan oleh firman. Dihajar oleh firman. Tahukah saudara artinya dihajar? Dihajar itu bukan masalah, jangan bayangkan kita dipukuli kayak dulu misalnya kalau bapak saya pukuli kami gitu. Kalau kami handal gitu, diambil pohon tanaman itu di depan rumah sampai habis itu sudah. Kalau sudah habis itu diambil lagi sapu lidi atau apa gitu sampai habis, sampai puas marahnya itu. Lalu dia berhenti. Tapi kami tidak pernah benci bapak kami. Gak pernah. Gak ada. Di antara kami yang pernah benci bapak kami. Gak ada. Tuhan tidak mengajar kita seperti itu. Oh jangan bilang karena kita menderita. Bukan itu, bukan. Hajaran itu bukan itu. Tapi hajaran itu adalah firman. Ketika dia mengatakan seperti tadi itu saudara. Tahukah saudara? Ketika kita itu, ketika saya berbicara seperti yang Tuhan kehendaki gitu, itu merupakan hajaran bagi iblis, saudara. Ya, walaupun saya nggak mengatakan hajar dia dengan firman, walaupun nggak mengatakan begitu, dengan kita mengalami firman-Nya, dengan segala kebingungan yang kita alami, saudara, sampai pada akhirnya kita menundukkan diri kita. Setelah kita melewati perjalanan hidup kita, setelah kita diam-diam mulai menengadah ke atas, lalu kita menenangkan hati kita, lalu kita memaksa diri kita untuk percaya kepada Tuhan yang unik ini, saudara. Kenapa? Kepada siapa lagi kita mengadu? Masih bisa kita andalkankah Tuhan kita yang dulu? Masih bisa. Karena kita mencari-carinya kemarin gak ketemu kok. Kita berdoa, kita begini, gak ketemu.
Lalu kita berkata, lalu kita diam-diam saudara melupakan masalah. Diam-diam kita paksa pikiran kita ini. Ya. Iblis itu saudara selalu mengingatkan keadaan yang buruk dalam diri kita. Ya. Dia akan bilang, oh ini karena kamu begini, makanya hidup begini. Ya, dia akan coba ingatkan itu. Dia akan coba menyalahkan kita. Sampai pada akhirnya saudara, manusia itu sadar. Setelah melihat keadaan dirinya, tercabik-cabik. Lalu dia mengambil keputusan. Kenapa aku seperti ini? Bukankah Tuhan itu membantu? Bukankah aku ini ciptaan Dia pencipta? Bukankah Tuhan itu mulia? Bukankah firman Tuhan katakan begini, katakan begini, katakan begini, katakan begini. Disitulah kita mulai menjadi tenang, saudara. Sekarang kita tidak akan bertengkar lagi dengan Tuhan. Tapi setiap kali kita datang kepada Dia, kita akan bersuka cita. Setiap kali kita memanggil nama Tuhan, tidak sembarangan lagi. Ketika kita memanggil nama Tuhan, ada rasa hormat di sini, saudara. Ketika kita menghadap Tuhan, kita nggak berani lagi bawa masalah kita. Ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita memanggil nama Tuhan yang kudus itu, kita nggak berani lagi bersungut-sungut. Kita tidak berani lagi dengan wajah murung kita. Dengan sekuat tenaga, kita melawan kekhawatiran kita. Ya. Kita membuang itu. Kita berjuang. Buang saja. Bahkan kita nggak berani mendoakannya di hadapan Tuhan. Tapi kita hanya berkata, terima kasih Tuhan. Aku akan menjalani hidupku karena Engkau yang sudah mengatur segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Walaupun masih ada, kita boleh beristirahat dengan tenang. Besok lagi. Sampai kita benar-benar melihat sedikit demi sedikit. Terang itu mulai masuk, saudara. Saudara dengan mengatakan ini, saudara. Saudara, roh saya turut bersaksi. Ya. Iya, saudara. Inilah artinya Tuhan sudah datang. Inilah artinya Tuhan sudah datang kedua kali, saudara. Itu artinya. Bukan masalah, oh kita mendapatkan mujizat. Bukan masalah kita itu melewati segala persoalan kita. Bukan itu intinya. Emang kalau sudah enggak, cobalah. Emang saudara punya masalah terus? Kan enggak kan? Cobalah lihat ketika engkau tak punya masalah. Cobalah, emang sudah enggak? Biasa aja kan? Jadi intinya bukan masalah kita itu sudah selesai dari masalah kita. Bukan. Bukan itu intinya. Tapi hati kita sudah kembali kepada Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar fokus bisa mendengarkan Dia setiap hari? Ya. Selama ribuan tahun sejak Tuhan datang ke dalam dunia, sejumlah manusia dengan cita-cita luhur telah dipakai oleh Tuhan untuk bekerja baginya selama beberapa tahun. Tetapi mereka yang mengetahui pekerjaannya sangat sedikit, bahkan
hampir tidak ada. Bayangin itu saudara. Kira-kira ketika mendengarkan perkataan ini saudara, kira-kira dalam diri saudara penasaran gak sih? Masa sampai kayak gitu sih? Masa nggak ada yang mengetahui pekerjaanmu tuh? Masa sih Tuhan? Orang sudah berbuat, sudah bekerja untuk dia, dipakai oleh dia untuk menyatakan dirinya. Tapi dikatakan masih belum mengenali pekerjaannya. Apa ini maksudnya? Segitu kali kah? Segitunya kah? Separah itu kah? Apa ini bukan kebenaran kah? Lalu kenapa ada perkataan seperti ini? Selama ribuan tahun sudah banyak orang yang dipakai. Saudara, ketika kita melihat kehidupan Yesus, coba lihat saudara, bagaimana dia benar-benar bergantung kepada Bapaknya. Coba bagaimana dia itu melawan semua pujian manusia yang diarahkan kepada dia. Dia dielu-elukan, bahkan dia ingin dibuat menjadi raja. Saudara. Kenapa justru dia menyingkir? Apa yang membuat dia menyingkir? Apa yang membuat? Kok bisa? Karena dia duduk setiap hari. Karena dia sudah melupakan dirinya. Dia sudah menetapkan dalam hatinya, anak tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri tanpa dia melihat bapaknya melakukan. Dia telah bertekad itu saudara. Jadi dengan sekarang saudara, kita hidup di zaman di mana Tuhan katakan Tuhan sudah datang kedua kali dan sekali lagi dia menampakkan diri. Tahu saudara maksudnya dia menampakkan diri? Sekali lagi dia pilih manusia. Ini benar-benar berbeda dengan murid-murid Tuhan. Berbeda. Bukan karena siapa kita. Bukan sama sekali. Kalau kita membandingkan diri kita dengan para murid-murid itu saudara, aduh, gak bisa lagi kita tidak. Betapa hina gitu. Tapi tahukah saudara menurut pandangan Tuhan, mereka pun rusak. Sama seperti engkau, kata Tuhan. Sama seperti kita. Kerusakan mereka sama dengan kerusakan kita. Kerusakan kita sama dengan kerusakan mereka. Jadi jangan pernah saudara menganggap mereka lebih baik dari kita. Atau kita lebih baik dari mereka. Ini semata-mata hanya karena pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang sedang Tuhan nampakkan kepada kita. Kalau kita bisa bersekutu setiap hari, kita mendengarkan perkataan Tuhan setiap hari, benar-benar itu Tuhan. Itulah saudara. Dan coba lihat nanti bagaimana. Ketika melalui hidup, Tuhan menyatakan diri atau berbicara kepada orang-orang di sekelilingmu. Saudara, mungkin saudara selalu mendengarkan saya mengatakan ini kepada saudara. Ketika saya cerita tentang diri saya gitu, kepada saudara. Gitu. Saudara, kenapa saya bisa mengatakan itu saudara? Kenapa saya bisa ceritakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri saya gitu? Kenapa saya mau ceritakan itu kepada saudara? Gak ada gunanya. Kan saya tahu, gak ada gunanya membanggakan diri. Kan saya tahu, mencari pujian dari manusia itu menjadi kebencian bagi Allah. Saya tahu kebenarannya. Apakah ada tujuan saya dengan mencari pujian? Awal-awal saudara, rasanya saudara begitu saudara. Tapi saudara, semakin saya akui, semakin saya pegang kebenaran, kalau semua manusia sudah rusak,
Apa yang mau saya banggakan sama diri saya? Tapi di saat seperti itu, saudara, disitulah mulai nampak keselamatan dari Tuhan itu, saudara. Itu baru nampak. Ya, disitulah saudara kita boleh bisa melihat, saudara, masa depan anak-anak kita, masa depan pelayanan kita, masa depan gereja kita, masa depan ministry kita, masa depan nanti bagaimana Tuhan membawa kita dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa. Ya, oh ini bukan mengenai siapa kita, ini mengenai siapa Tuhan. Saudara, sampai hari ini, saudara, saya menunggu bagaimana Tuhan akan membawa kita satu demi satu, saudara, untuk melihat Tuhan bekerja di antara bangsa-bangsa, di antara orang-orang, kemanapun Tuhan bawa kita. Ya. Pekerjaan Tuhan sudah tidak terpikirkan. Menurut kita telah mengambil keputusan yang salah. Tapi menurut Tuhan, Dia bisa mengubah itu semua. Menurut kita harus peka mendengarkan suara Tuhan. Oh, kamu sudah salah mendengarkan suara Tuhan. Itu karena kamu kurang hati-hati. Saudara, ketika Tuhan menggoncangkan gitu ya. Ketika Tuhan datang kan digoncangkan gitu. Tuhan yang kamu cari itu datang dengan mendadak. Semua orang kayak lari ke sana kemari gitu. Manusia pikir itu kekacauan. Tapi menurut Tuhan, di tengah segala kebingungan itu, justru dimulai pekerjaan Tuhan. Itu, saudara. Dan disitulah Tuhan memperkenalkan dirinya. Jangan takut, ini aku. Kalau aku ada di sini, tidak ada badai dalam hidup. Aku menghardik badai dari kehidupan. Oh ya, Tuhan itu baik, saudara. Bersyukur setiap hari. Saudara, ketika saya berani mulai melepaskan, saudara, kepemilikan saya atas saudara, merasa saudara itu adalah bagian dari hidup saya, bagian daripada pelayanan saya mulai lepaskan. Disitulah saudara saya melupakan diri saya. Ya, benar-benar saudara, saya sudah persiapkan diri saya dari dulu. Menurut saya lebih enak hidup bebas, merdeka gitu, tanpa pelayanan ini. Tapi tahukah saudara, ketika saya terus menunggu setiap hari, dengan sabar setiap hari, perlahan-lahan saudara, badai itu menjadi tenang, saudara. Perlahan-lahan segala kegelapan itu sirna, saudara. Terang itu mulai menyinari. Ya. Tidak pernah, saudara, rasanya dalam hidup ini seperti mengalami hari-hari ini, saudara. Ya. Kesabaran, ketekunan, keyakinan bisa melihat pekerjaan Tuhan. Keyakinan pekerjaan Tuhan itu semakin lama semakin besar. Sekalipun rasanya jauh gitu. Tapi di hati ini, saudara, ada satu rasa sukacita yang luar biasa setiap hari. Setiap pagi ketika bangun itu, saudara, setiap pagi ketika bangun, ketika harus berbicara kepada saudara, dalam kondisi apapun itu, capek sekali, apapun itu, mau tidur jam berapapun itu, saya dengan istri saya, mau tidur jam berapa kami, gitu saudara, setiap kali saudara,
Saudara, cara Tuhan memang sudah mempersatukan kami. Saudara. Benar-benar sama-sama mengenal Tuhan, berjumpa di rumah Tuhan. Kami punya banyak pengalaman tentang Tuhan. Apa ya, walaupun misalnya sekarang ini saya mungkin tidak banyak ceritakan pengalaman saya dengan Tuhan, tapi saya tahu istri saya merasakan. Ya. Dan rasanya saudara perlahan kami bisa melihat apa ya, Tuhan di masa depan kami. Ya. Rasanya setiap hari, rasanya segala ketakutan-ketakutan itu perlahan-lahan sirna. Ya. Karena Tuhan makin lama makin nyata. Baik, Tuhan sudah jam 9. Tuhan, hah? Sana sudah jam 11 katanya. Tuhan bisa bergabung akhirnya. Baik, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah. Pujilah Engkau Tuhan selama. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan dirimu di antara kami. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat. Kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Dan pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua.